Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Taala, bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah yang diberikan pada kita, membuka mata hati, membuka mata rohani, membuka mata jiwa, membuka mata qalbu, sehingga cahaya ilahi atau nur ilahi yang berupa hidayah bisa masuk ke dalam diri kita masing-masing, karena kita mau membuka hati. Sedang secara jasmani saja, kalau orang berusaha membuka, itu akan ada rezeki yang masuk. Jadi secara materi, secara kasat mata, kalau panjenengan punya toko, begitu toko dibuka, insya Allah ada rezeki masuk. Kalau panjenengan seorang guru dengan bicara membuka mulut, rezeki akan datang. Atau yang lain, maka ini berlaku juga untuk rohani kita. Manakala kalbu kita, hati nurani kita buka, maka disitulah petunjuk Allah akan masuk pada kita masing-masing. Kita masih meneruskan topik yang berhubungan dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat yang ada al atau tanwin itu adalah kata benda. Jadi Fatihah di depannya ada al, itu sudah berbentuk isim ma'rifat yang artinya adalah barang atau sesuatu untuk membuka. Nah, berarti kan bisa saja ada mengartikan kunci atau babon atau pintu yang ada kuncinya harus dibuka. Maka kalau leluhur kita pakai baju batik, itu artinya juga dari kata ba dan titik itu, batik. Nah, maka batik titiknya ini masih di luar. Kenapa nanti kalau kita sudah selesai Al-Fatihah, waladhdallin itu sudah nun, titiknya sudah di dalam. Nah, kalau kemarin saya sudah membahas dari ayat 1 sampai berapa itu, kemudian malam ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Sebetulnya istilahnya menyembah, memuji, dan minta pertolongan ini harusnya diikuti dengan kenal. Misalnya kita ada orang tidak kenal langsung memuji-muji kita, akhirnya minta pertolongan, kita kan masih ragu. Atau orang kita tidak kenal langsung minta pertolongan, kan kita ragu. Maka sebetulnya di sini mengandung makna bahwa dalam kita na'budu dan nasta'in, menyembah dan minta pertolongan ini adalah kita harus mengenal dulu. Bahasa dalam agamanya adalah ma'rifatullah. Maka dalam kita menjalani agama ini ada beberapa tingkatan, yaitu kita sudah menjalani syariat. Kemudian dalam kita menjalani syariat ini kita harus mengetahui hakikat. Orang yang haji, kalau itu syariatnya saja yang diketahui, tidak tahu hakikatnya, ya di sana hanya seperti wisata religi. Padahal hakikatnya sana itu kalau baik Allah melapis itu adalah melepaskan kemusyrikan.
Musyrik itu bukan hanya menyembah selain Allah, tidak kenal Allah itu juga bisa musyrik. Karena sampai di sana yang diagung-agungkan adalah tempatnya, rumahnya Allah, baitullahnya, bukan Allahnya. Padahal falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah yang punya rumah. Maka di sini mengandung hakikat banyak, misalnya kalau sa'i misalnya itu lari-lari kecil bagi laki-laki, karena memang laki-laki itu adalah lambang dari ruhani. Kalau wanita, ya walaupun dia guru olahraga, guru senam, tidak dianjurkan untuk lari-lari karena memang wanita adalah lambang jasmani. Belum yang lain-lain itu semua mengandung esensi atau hakikat. Maka kalau haji atau umroh tidak tahu hakikatnya, ya diingatkan oleh Allah dalam surat 8 ayat 35 itu hanya siulan dan tepuk tangan. Tepuk tangannya hanya menjadi penonton, siulan itu hanya sentuh guru. Termasuk kita dalam ritual sholat siam itu juga sedapat mungkin juga mengetahui hakikatnya. Jadi syariat hakikat kemudian thariqah. Setelah kita tahu syariatnya, hakikatnya, kita harus thariqah itu, thariq itu jalan. Kita sudah komitmen, ya, sudah selalu di jalan itu dengan kebenaran, dengan kebaikan. Lantas yang terakhir adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Maka kalau zikir ingat pada Allah itu, ya, itu kan kenal dulu. Misalnya penjenengan dengan orang yang namanya Abdullah, rumahnya di Jakarta. Belum pernah ketemu suruh ingat, belum pernah kenal suruh ingat. Nggak bisa. Tapi harus mengenal dulu. Setelah mengenal, oh ini Abdullah dari Jakarta. Besok lagi mengingat bisa karena pernah mengenal. Termasuk kita dengan Allah itu, maka ma'rifatullah itu sangat penting. Ada istilah awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu harus mengenal Allah. Maka iya karena butuh iya karena nasta'in itu kita memang mengenal Allah dulu, kemudian kita menyembah, baru kita minta pertolongan. Cara minta pertolongan adalah bisrobri wa sholat, dengan sobat dan sholat. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Semua kita umat Islam waktu sholat mesti berdoa ini. Maka kalau ada orang yang sudah mengaku paling benar sendiri, ya, paling baik sendiri, paling suci sendiri, ini sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dia ucapkan. Masih minta ditunjukkan, Pak. Kok bilang merasa benar sendiri, ya ini kan keliru. Iblis itu bukan tidak mengakui Allah loh. Iblis itu mengakui Allah ada, Tuhan ada, tapi karena dia itu merasa lebih baik dari Adam, tidak mau menghormatan, tidak mau sujud atau memberi penghormatan. Ini akhirnya dia menjadi kafir. Jadi orang kafir ini bukan berarti orang yang tidak kenal Allah. Iblis itu kenal Allah, ngerti Allah, tahu malaikat, disuruh, tapi karena dia, wah saya lebih baik dari Adam, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Nah, termasuk kita tidak boleh merasa lebih baik, karena itu adalah sifat iblis. Kita sejatinya ini adalah min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Diciptakan kita ini semua sebenarnya makhluk rohani, makhluk roh. Waktu ayah bunda kita berpelukan, berkasih sayang, kemudian terjadilah pembuahan, jadilah kita ini. Jadi sebenarnya kita ini fitrahnya itu adalah makhluk kasih sayang. Kalau saling merendahkan, saling bermusuhan, saling mencaci, ini sebenarnya bukan fitrah di dalam diri manusia. Manusia intinya sebenarnya dari kasih sayang ini. Maka makhluk rohani itu sebenarnya masuk makhluk kasih sayang. Maka kalau kita sudah ihdinas siratal mustaqim, ya kita harus betul-betul rendah diri, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tidak merendahkan orang lain, karena kita sama-sama masih minta kepada Allah jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim bisa buka di dalam surat 6 ayat 153, wa hadza siratal mustaqim ma fatabihu.
Dan inilah Al-Quran Siratal Mustaqim itu, maka ikutilah dia. Jadi kalau mbah-mbah dulu mengatakan Siratal Mustaqim rambut dibelah 7, itu hanya untuk memberikan penjelasan kalau itu tuh sangat sulit, tapi sebetulnya Siratal Mustaqim itu adalah yaitu petunjuk yang ada di Al-Quran ini. Oleh karena itu maka dalam kita meniti ke dalam diri, mengenal diri sejati ini, bahwa sejatinya kita harus mengenal Allah, minta pertolongan pada Allah, menyembah hanya pada Allah, dan kita juga minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Tidak usah kita melihat sana sini, ibaratnya kita naik gunung, kita fokus Siratal Mustaqim itu naik gunung, setelah kita sampai di puncak kesadaran kita akan mendapatkan kesejukan, kita akan mendapatkan pemandangan yang indah. Tapi selama kita masih di bawah, belum dapat mendapatkan kesejukan, belum dapat mendapatkan pemandangan yang indah. Itulah sebetulnya dalam kita beragama ini adalah untuk memproteksi, melindungi dari kejahatan diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan dalam beragama ini kita supaya meniti dalam diri, mengerti diri sejati diri kita, bahwa kita ini makhluk rohani yang diberi fasilitas tubuh untuk mengantarkan jiwa kita yang roh tadi kembali pada Allah dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan qalbin salim. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.